Oke, halo sahabat peternak milenial di seluruh Indonesia. Jumpa lagi dengan saya Khoiri dari Kandang Uang Official. Kini Kandang Uang memiliki beberapa sistem yang tergabung dalam satu portal, yaitu kandanguang.com. Nah, di situ teman-teman bisa mendapatkan berbagai info terkait dengan artikel peternakan, video tutorial, kemudian toko online, info pelatihan gratis, dan juga info pelatihan yang ada di Kandang Uang. Untuk mendapatkan info lebih detail lagi, teman-teman bisa lakukan login dan klik tutorial peternakan secara gratis. Oke, silahkan dikunjungi di www.kandanguang.com. Ya oke teman-teman, masih dalam rangka Tour de Java, Central Java ini atau Jawa Tengah Mas. Lagi silaturahmi di Jawa Tengah. Hari ini kebetulan saya bisa ketemu dengan satu idola ini ya, idola senior di dunia peternakan kambing domba. Setelah lama hanya chat-chatan aja, hanya berbalas komen di Facebook ataupun di grup kambing domba, hari ini bisa ketemu dengan Mas Nurdiansyah dari Boja. Dari Jawa Tengah. Alhamdulillah bisa berkumpul di sini Mas ya. Dengan Mas Dian. Gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Terima kasih sudah datang ke farm kami, dan kita sangat merasa dijadikan saudara dan merasa sangat syukur dari persahabatan kita. Ternyata kita tidak ada kata saingan atau menyaingi. Jadi saya sangat senang kedatangan jenengan. Entah kita mau cuma ngobrol ngopi dan ngobrol sebatas dunia kambing saja, di situ Mas. Nah, jadi Mas Dian ini salah satu ini ya peternak sukses. Senior saya juga di bidang kambing domba yang saya ikutin terus pola-pola beliau dalam berbisnis dan juga dalam beternak tentunya. Dan juga di sini sendiri saya punya ini sih. Jadi saya ini kan juga melaksanakan program kemitraan juga Mas ya sama dengan Mas Dian yang ada di Boja dan sekitarnya. Kemudian juga tentunya juga peternak juga kan di rumah seperti itu, selain juga kemitraan. Nah, tapi ini masih banyak ini Mas, istilahnya yang saya lakukan ini ingin mengkonfirmasi ya, dan juga bertukar ide, bertukar diskusi terkait dengan dunia kambing domba ini gimana agar baiknya gitu Mas ya. Terutama semoga bisa jadi pesan buat teman-teman peternak pemula nih atau peternak milenial yang masih baru akan memulai ataupun sudah memulai tapi masih galau juga. Ini kira-kira bisa nggak nih buat hidup lah ya, atau buat mata pencaharian utama. Akhirnya saya pun juga seneng banget, bersyukur banget bisa kesini. Sudah berapa ini, hari kedua ini Mas ya? Udah semalaman kemarin kita ngobrol diskusi tentang ide-ide saya, tentang hal yang sudah saya lakukan di Madiun dan juga mitra-mitra kami di Wonosobo, kemitraan penggemukan dan sebagainya. Saya konfirmasi, saya konsultasikan dengan Mas Dian, gimana nih, apakah sudah benar atau masih perlu inovasi baru atau mungkin ada hal yang diperbaiki agar antara kami di selaku peternak ini ya inti ya dengan mitra-mitra itu bisa saling menguntungkan, saling sejahtera gitu Mas ya, saling makmur, dan juga tentunya tidak ada persaingan, tidak ada bisnis yang tidak sehat gitu Mas Dian. Nah, akhirnya konten ini juga kita lebih bahas nanti tentang ini Mas ya, lebih ke arah sisi bisnis ataupun sisi hal-hal kritis dari suatu usaha peternak, karena mungkin sudah banyak kita ngobrol tentang pakan, mungkin tentang hal-hal sifatnya teknis budidaya. Nah, ini kita lebih banyak ngobrol tentang ini ya, bagaimana agar peternak itu bisa makmur, agar peternak itu bisa sejahtera meskipun dengan modal yang masih sedikit, populasi yang masih sedikit, tapi tetap harapan itu masih ada. Nah, itu gimana menurut pandangan Mas Dian sendiri? Kalau saya pribadi dan saya terapkan di sini ya, itu yang salah satunya adalah orang biar hobi dulu, biar hobi, seneng, jangan kita mengajak-ngajak dari diri kita sendiri ya. Kayak kita ini kan inti ya, inti itu kalau kita mengajak orang
untuk beternak dengan sistem seperti ini yang salah, pasti akan salah dan akan menjadikan bumerang kita. Jadi adalah salah satunya kita menjadi peternak atau dalam inti pelopor untuk sebagai peternak itu paling tidak kita memberikan wacana biar dia bisa dibilang istilahkan suruh baca buku dulu. Baca buku dari mulai judul sampai tamat, paham kan ceritanya? Nah, begitu paham ceritanya baru praktek. Dalam arti bisa dibilang suruh silaturahmi ke peternak-peternak lain dulu. Tapi jangan terjudul di kambing. Suruh silaturahmi dulu dari berbagai peternak. Itu satu poin kita yang bisa menunjang untuk mereka bisa gregetnya ada, kemauannya ada, wawasannya ada, tidak cuma di kita, tapi benar-benar kita setara. Jadi tidak merasa kita menggurui atau menyampingkan dia. Jadi intinya kita ini penerapannya di ilmu di silaturahmi dulu. Nah, kalau sudah silaturahmi sudah, dalam arti kemarin suruh baca buku, dari mulai judul sampai tamat selesai, sambil bersilaturahmi selesai, habis itu kita baru penerapan ke dunia pakan. Kenapa harus pakai dunia pakan? Pakan itu adalah sumber kesuksesan kita dalam bidang peternak. Karena zaman sekarang semakin tahun lahan untuk pangan itu susah. Makanya kalau kita tidak menyiapkan dari mulai sekarang itu sangat-sangat kita sangat miskin di bidang pakan nanti. Karena ladang pakan adalah sumber keuntungan buat kita. Yang kedua, pakan itu ke depan kita ini dari saya pribadi sekarang bukan bermain kita pakan pelihara kambing 100 ekor nggak ngarit dan kita pelihara kambing sekian ekor nggak ribet, tidak. Sekarang berpikirnya gimana caranya setiap peternak kita sebagai pembimbing atau sebagai pendamping mereka adalah memberi pengertian bahwa orang ternak itu tidak harus kambingnya banyak dulu, tapi bagaimana caranya punya gudang pakan yang banyak dulu. Sekarang dibalik di situ. Karena apa? Misalkan peternak sudah punya lahan, ya kan? Kok nggak punya lahan berarti kan ngontrak. Ngontraknya dari mana? Ya seadanya dulu kalau misalnya belum bisa ngontrak, tapi kita sudah terjun dengan kapasitas yang sedikit. Dalam arti buku itu bisa diterapkan, membaca buku itu sudah diterapkan, sudah membaca, sudah ngerti alurnya kemana, dan dia melakukan prakteknya itu mantap karena dia sudah membaca dan sampai akhir. Nah, begitu prakteknya dijalankan sesuai membaca bukunya. Nah, kemudian pada saat kita setiap peternak punya kapasitas 5 ekor domba indukan, ya, kalau misalkan kita ngarit mungkin masih bisa. Nah itu dasar kita peternak gimana caranya lahan itu jangan sampai misalkan dia punya lahan tidak usah dijual, paling tidak dia tanami rumput. Mungkin lahan misalkan 1000 meter, ya paling tidak di belakangnya ada lahan hijauan. Nanti dengan banyaknya domba di kandang otomatis dia kan berpikir pakan entek nek ngetok ke duit nggak cucuk. Nah berpikir lagi nek wedhusku akeh mendili oke, ya kan? Banyak. Terus bisa buat beli nyewa lahan lagi. Intinya setiap peternak harus didasari pakan. Nah ini kita ngobrol yang skala kecil dulu ya. Tidak usah skala besar. Ini saya bahas untuk skala kecil. Misalkan setiap peternak punya indukan. Nek ngobrol penggemukan ya mau main kurban saja. Ya momen kurban yang paling oke lah ya. Kalau hari-hari kita ngobrolnya kan di bulan Agustus ini, tepat momennya untuk peternak itu apa? Ya kita breeding. Breeding itu dengan sistem apa? Sistem dengan domba indukan lokal yang kawin dengan domba super misalnya kayak Texel atau Merino ya. Kemudian dengan biar bisa maju peternak itu adalah salah satunya kan kita belum ngobrol ke dombanya, tapi kita ke pakan. Pakan ini kita harus kelola dengan baik dari petani, binaan petani. Kalau kita ngobrol penggemukan sing dengan skala pakan dengan jumlah banyak itu gampang menurut saya, karena pakan bisa beli. Tapi dasar orang-orang ini kan nggak bisa beli semuanya. Ya keuangannya ini yang dasarnya kadang kurang ya. Ya kalau bisa
ambil rumput di luar yang enggak tanaman atau rumput liar, oke lah. Tapi kan makin hari kalau pas posisi ini, apalagi udah mau ini ya, musim kemarau ya. Nah ini kan benar-benar harus dipersiapkan. Kalau nggak punya lahan, kalau nggak bisa punya ladang rumput, kita yang repot. Nah kemudian peternak harus dibina, kita didampingi kita dengan, ayo kita sebagai pembimbing ini kasih bibit pacong, odot, dan lamtoro atau dan lain sebagainya, bibit-bibitan diajari untuk menanam sebelum berpikir untuk pakan, untuk diberi makan kan. Nah kemudian nanti setelah kambing diberi makan dengan hasil dari ladang sendiri, itu kan bisa dibilang 75% sudah nggak pakan beli ya. Semurah-murahnya standarnya kita jual kambing itu masih untung karena pakannya memang tidak beli tadi ya, sudah dipersiapkan sejak awal kan. Kemudian kalau kita tidak ngobrol genetik ya, kalau dombanya nggak bagus atau domba lokal saja, sekarang itu kita akan ketemu pasar dengan pasar timbangan kiloan ya, sudah ditimbang ya, pasarnya bukan jogrok lagi kan ya. Nah kalau kita tidak bisa membimbing petani dengan sistem kita merubah pejantan, petani akan rugi, percuma kita membimbing. Termasuk juga kita tidak bisa membimbing untuk dunia pakannya, sama pemeliharaannya, pembibitannya, itu sama aja kita kosong, nggak ada keuntungan, malah capek aja. Makanya kita pendampingannya untuk peternak biar jalan tuh ya semua dari jiwanya dia, ya kan, rasa senangnya dia, terus rasa pingin punya gudang pakan sendiri, terus habis itu bibitnya juga. Kalau kita jual, tugas kita menjual atau membeli dia, itu paling tidak mereka dapat untung. Nah, jadi poin pertama, titik pertama adalah terkait dengan membangun kesadaran ini mas ya. Membangun kesadaran peternak ini menjadi peternak pembelajar. Tidak hanya sekedar action talk tanpa ada ini ya, ada ilmu ataupun ada bekal yang matang sebelum melakukan eksekusi tadi. Oke, Mas Dian tadi ya sudah dibahas terkait dengan yang pertama titik poin kritisnya pakan ya. Nah, pakan yang solusinya adalah menanam ya mas ya, menanam ataupun memanfaatkan limbah-limbah dari pertanian-pertanian sekitar ini ya, lokasi kandang kita seperti itu. Kemudian tadi sudah juga dibahas terkait dengan genetik. Nah, karena apa, genetik ini emang solusi ya agar kita bisa mendapatkan bibit-bibit yang unggul dalam arti cepat gemuknya. Sehingga ketika dijual, karena memang sistemnya sekarang sudah kiloan, ya peternak dapat untung karena memang di usia yang masih relatif lebih muda, misalnya katakanlah 3-4 bulanan lah ya, itu langsung bisa siap potong kan gitu. Memang karena memang genetiknya sudah unggul. Nah, selain dua itu mas, mungkin ada lagi kita bahas poin-poin kritis ataupun tips ya ini ya berkaitan dengan kesuksesan dalam membangun suatu peternakan khususnya untuk teman-teman peternak milenial dan juga peternak pemula yang ada di Indonesia. Kalau biar supaya bisa dapat keuntungan juga ini sih mas, dari dia harus sadar juga bahwa kita pelihara kambing itu waktunya sama, pakannya sama. Enggak, penambahan bobotnya beda. Beda ya. Karena kita pakai pejantan unggul tadi. Coba kalau pakai lokal, makannya sama, waktunya sama, ditimbang beda nggak? Pasti beda. Karena bobot yang lokal 12 sampai 15 kilo. Kalau kita pakai pejantan super tadi sudah 20 sampai 25 kilo sampai 30 kilo. Itu umur kondisi 4 bulan. Makanya kita benar-benar naruh bibit ke peternak itu harus benar baik yang bagus dan benar. Nah, karena pengalaman ini ya. Kalau kita ngasih barang baik sama orang, pasti dikenal seumur hidup. Tapi kalau kita ngasih barang yang buruk, dikenal sampai seumur juga. Ya, seumur hidup. Ya, tapi negatif kan ya. Nah, intinya di situ. Makanya kita tidak usah terlalu bermain bisnis itu tidak usah pakai nafsu, tapi harus pakai pikiran. Pakai pikiran ya. Karena kalau ngobrolnya ke nafsu, itu pinginnya besar terus. Sedangkan kerja kita nggak sesuai dengan yang nafsunya kita atau ambisinya tadi ya. Gue malah hitung-hitung ke depannya malah kejungkel. Ngejar kuota oke, tapi kerja kita tidak baik. Tidak bagus, tidak sesuai dengan spek gitu kan. Ya intinya di situ mas.
Oke, tadi sudah kita bahas terkait dengan genetik, kemudian pakan juga, kemudian selanjutnya adalah ini Mas, terkait dengan pemasaran Mas. Nah, biasanya kan kebanyakan nih poin kritis adalah ketika sudah punya barang nih misalnya, karena belum mungkin lupa survei atau karena wis nafsu yang penting jalan dulu. Nah, akhirnya kan nggak dipikirkan ini ketika mau jual atau memang sudah waktunya ini waktunya panen, kadang-kadang masih ada kendala nih dari peternak pemula nih. Ini enaknya dijualnya seperti apa, gimana, kemana yang bisa dapat untung ataupun bisa aman pembayarannya, seperti apa Pak? Nah, itu kembali lagi ke jawaban tadi, kenapa kita harus memberikan bibit ke peternak. Itu bagus karena strategi kita itu bukan dipotong saja. Bukan dipotong saja ya. Kalau kita ngobrolnya dipotong, sikile bengkong ora masalah. Ini Pak matanya satu nggak masalah. Dia itu ya kalau laku di pemotong atau laku di pemotongan. Tapi kalau enggak, ya kalau paling tidak ya kita ngasih bibit yang bagus. Baik ada yang buat potong, ada yang buat breeding, buat indukan, atau buat spek pesanan orang. Jadi ini adalah tanggung jawab 100% pembimbing. Misalnya mitra ini inti pasar ya. Ya, makanya kalau kita nggak ngasih bibit bagus, itu sebenarnya bumerang buat kita juga ya. Hari kemarin kita dapat untung, hari ini kita buntung. Jadi seperti itu. Satu tipsnya adalah dengan ikut kemitraan ya, yang mungkin di sekitar lokasinya ada, dicoba aja kan. Itu yang paling aman Mas, karena memang peternak nggak perlu mikir pasar kan, tinggal yang penting kan manut SOP, manut aturan-aturan yang sudah disepakati oleh antara inti mitra dengan mitra itu sendiri, seperti itu. Kalau yang mungkin yang mandiri Mas, seperti apa? Mandiri sistemnya ya, kalau untuk mandiri sistemnya kita kan ya kita bimbing paling tidak bukan sistem kemitraan, ya sistem untuk mungkin yang mandiri yang sistem apa ini? Jadi biasanya kan rata-rata orang penggemukan ini nyari sendiri di bakalannya, nyari sendiri di pasar, bakal yang penting action tadi Mas. Bakalan sendiri, SOP-nya kita juga nggak tahu karantinanya seperti apa. Ya kita pakan dan sebagainya sendiri. Kembali lagi ke kualitas daging. Kualitas dagingnya berarti ya, tinggal cek barangnya. Kalau dari ini kita tidak mengunggulkan mitra kita atau untuk di manajemen kita tidak, tapi paling tidak manajemen kita memang sudah kita atur dengan pola pakan yang bagus sesuai standar biar supaya jagalnya tidak bengok, tidak yang kedua, kecewa lah ya. Untuk konsumennya juga tidak kecewa. Kalau untuk yang lain kan nggak tahu kita pakan standar apa, mungkin dikasih apa, kan kita bisa lihat cross check. Pak, kita biasa beli kalau misalkan ke jual ke peternak, misalkan 49 sampai 51.000. Tapi ini kita standar pakannya kayak gini dan kualitas dagingnya juga gini. Kurang lebihnya karkas kita sekian persen. Nah, ini nek kulo ibaratnya saya potong kok ke milik panjenengan ini kok kira-kira 45% kita nggak berani untuk beli di angka segitu. Jadi di bawah harga petani kita. Biasanya kan orang itu kan dia beli sendiri, ya kan, beli pakan sendiri, tapi milik jenengan kan belinya sama panjenengan. Nah, pola pemeliharaan sama dengan jenengan, cuma dia tidak bermanajemen jenengan. Ya tetap kita bedakan, kita dahulukan dulu orang yang kita dulu, baru mendahulukan orang yang lain. Jadi prioritas ke mitra ya, mitra binaan, karena memang sudah manut SOP, sudah bakalannya sudah oke juga, dan kualitas dagingnya sudah teruji memang secara harian. Sudah tahu ya. Sedangkan kalau mandiri seperti itu berarti ya kita harus uji coba dulu ya. Kalau memang sesuai spek ya bisa dengan harga yang oke, tapi kan tetap tidak jadi prioritas. Nah, hanya sebagai tambahan aja biasanya Mas ya. Seperti itu, atau ya insidental ya, ketika ada butuh memang diambil, kalau enggak ya wes kan gitu. Enggak ada kewajiban juga kan gitu. Nah, terkait ini Mas, biasanya juga di dunia kambing domba ataupun dunia agribisnis lah, biasanya kan faktor ini Mas, faktor pembayaran biasanya yang jadi masalah klasik ya. Kadang kita bisa jual kambing, bisa untung di atas kertas, cuma uangnya nggak ada kan gitu. Ini gimana Mas menyikapi hal seperti itu, atau mungkin punya pengalaman Mas terkait dengan transaksi penjualan yang belum beres dan sebagainya seperti itu? Ya itu sebagai
kita sebagai orang inti ya, itu adalah PR buat kita sih Mas. Jadi kayak petani itu sebenarnya tidak perlu tahu urusan problem kita di manajemen penjualan. Itu kalau saya pribadi. Jadi sebenarnya kita hatinya sedih, tapi kita buat tertawa biasanya di situ. Karena biar petani itu tidak ada tahu masalah kita sebenarnya apa. Taunya dia wayah panen kita kasih uang. Ya, kita bayar secara itu cash ya. Itu manajemen kita Mas. Itu PR kita ya, mungkin siapa aja teman-teman, itu intinya ya kita harus punya tabungan. Nah, kita jangan menjadi pembimbing atau pelopor atau pendamping atau membuat sistem kemitraan kalau kita belum kuat ya, belum. Nah, buntutnya urung ono. Nah, itu kita kembali lagi ke masing-masing. Jadi intinya semua mungkin peternak baik yang di bidang kayak kita ini mungkin ya dia sudah paham. Jadi untuk ya harusnya dia harus punya tabungan, intinya gitu. Kalau nggak punya tabungan lebih ya mending ya jangan. Karena daripada kita ribut sama petani juga, sama gitu peternak binaan kita, pasti karena binaan kita itu nggak mau tahu biasanya. Pengalaman saya dulu ya, itu kan sistem jenengan Mas, kita nggak tahu urusan itu. Intinya di situ kita malah ya benar memang, makanya saat ini ya urusan itu harus kita bisa menghandle. Dan kita harus prioritas lagi mana jagal yang misalkan kita ngobrol ke jagal, mana yang bisa konsisten dan tidak konsisten, mana yang warung konsisten yang tidak, mana yang bisa diajak bersama-sama dan tidak. Itu makanya memang dunia perdagangan seperti itu. Makanya saya di sini itu lebih mengedepankan saya breeding dan menjadi orang kedua atau ketiga. Sup aja berarti ya? Ya seperti itu, karena ngejar kualitas ngejar cepatnya pembayaran sama aman. Tidak ngobrol untungnya banyak, tapi kita tidak aman. Itu sering terjadi buat kita. Seperti itu. Jadi memang salah satu manajemen resikonya adalah emang harus disurvei, dipilih. Ini mana yang bayarnya enak, yang bayarnya gampang, yang tempo atau mungkin yang susah. Memang kita akan selalu pilih. Oke Mas, kemudian terkait dengan titik kritis juga, selain tadi ya pasar atau pembayaran, juga ini Mas terkait dengan kematian ataupun ini berkaitan dengan kesehatan ternak ya. Ini gimana sih yang strategi yang dilakukan di farmnya Mas Nurdiansyah sendiri di Cahaya Sejahtera Farm? Kita dari untuk kemitraan kita yang sistem jual beli lepas ya, intinya kita memaksimalkan memberi kambing itu kita vaksin. Nah, kalau namanya barang hidup itu kalau mati ya Allah alam ya. Yang kedua, kecuali kita benar-benar dihitung kembali, benar-benar dimaksimalkan kembali, mungkin seperti kita masukkan ada kasnya, ada kas untuk kematian atau untuk obat-obatan, mungkin kita akan programkan seperti itu Mas. Jadi kemitraan ini akan saya belum bisa membuka di kemitraan di luar, tapi masih khusus di sini aja ya. Dan sementara ini cuma saya 10 orang, 10 orang untuk orang inti. Itu sementara masih di orang-orang penggemukan, tak masukkan sekarang di breeding, tapi sekarang saya masukkan ke penggemukan juga. Dan kita ingin ada kas dana untuk kematian, jadi supaya barang itu bisa tetap jumlah populasinya ya, populasinya tetap sesuai. Itu masih kita pikirkan, belum bisa terpecahkan sementara di situ. Malah juga lagi diskusi nih terkait dengan bagaimana membuat sistem garansi, membuat sistem model BPJS kesehatan ternak. Seperti itu teman-teman, diskusinya dengan Mas Tur tadi malam dan juga di hari kemarin dengan teman-teman ya, seperti itu. Jadi emang ini satu juga titik kritis yang kalau mati anaknya mungkin masih nggak masalah, tapi ketika mati pabriknya atau induknya ini kan biasanya jadi masalah ya Mas ya. Benar. Nah, seperti itu. Kemudian ini terkait dengan saya lihat di di rumah nih ya, di Basecamp ada ini ya sertifikat penghargaan dari Nur Hayat ya, jadi pembimbing terbaik. Nah, ini bisa ceritakan Mas prosesnya seperti apa kok? Wah, ini sudah tingkatnya nasional. Keren ini. Ya, saya tetap ini sih komitmen dengan pekerjaan saya atau hobi saya, dan saya berusaha untuk terbaik buat ternak saya sendiri. Dalam istilah
kebetulan alhamdulillah ya itu dapat itu karena ya mungkin dengan tekunnya saya ngarit aja bisa dibilang gitu sama teman-teman tim, dengan saya sistem manajemen ya mungkin keberkahan kita tidak ngobrol keuntungan dulu karena kita ngobrolnya kerja dulu. Setelah kerja dapat hasil. Nah di situ makanya saya membina di Nurul Hayat itu alhamdulillah orang-orang di sini ya ngikuti sistem kita, jadi orangnya nggak keminter gitu Mas. Jadi sesuai instruksi kita dengan sistem pola konsentrat dan pola hijauan juga. Jadi 50% hijauan bisa dibikin silase atau hijauan murni, sama konsentratnya 50%. Jadi keuntungannya itu kita hitung per bulan kenaikan bobot ya. Itu mulai jantan tuh mulai 3 kilo sampai 10 kilo. Itu saya tak obrolkan dari 3 kilo itu domba lokal sampai 5 kilo itu domba lokal, yang saya obrolkan yang 7 kilo sampai 10 kilo itu hasil crossingan merino atau texel. Ya, domba-domba besar ya ini. Ya, domba-domba besar. Memang dia wadah kantongnya kapasitasnya misalkan itu 10 kilo dibandingkan yang lokal tuh 5 kilo gitu loh. Seperti itu. Makanya sebenarnya kesuksesan orang itu atau kita menjadi pembimbing itu adalah kita memberikan contoh yang baik dulu dan memberikan kejujuran sama mereka bahwa kita membuktikan bahwa kerja itu tidak dihitung dengan uang dulu. Nah, insya Allah ya hasilnya juga akan seperti itu, tidak ternilai gitu loh. Tidak ternilai sama sekali. Untungnya alhamdulillah satu orang bisa dapat 12 juta dari 10 ekor, ada yang 5 juta, ada yang 4 juta. Ya kembali lagi ke titik yang rendah juga, ada yang cuma dapat 2,5 itu, tapi bersih gitu loh. Nah kemarin juga alhamdulillah dari penggemukan kemarin ya bisa dibilang lumayan, masih dapat dari total 70 ekor masih dapat 53 juta 70 ekor domba dengan pemeliharaan kurang lebih 3,5 bulan sampai 4 bulan. Seperti itu pakai domba lokal semua rata-rata. Oke, itu tadi ya, karena memang berkat ketekunan, karena memang sudah di Sejahtera Farm ini memang sudah diriset ya, sudah diriset, sudah dibuatkan SOP-nya, tinggal mitra itu manut ya, manut melakukan apa yang sudah diinstruksikan, insya Allah bisa sampai juga ke tujuannya. Nah, kemudian untuk yang terakhir ini Mas, terkait dengan next project, ini apa sih yang target-target berikutnya yang bakalan dikerjain oleh Mas Nur di Boja sendiri untuk farm Cahaya Sejahtera ataupun mitra-mitranya seperti apa? Untuk saya pribadi di Cahaya Sejahtera Farm ini untuk tahun ini, untuk ke depan kita mempersiapkan untuk lebih ekstra, lebih berhati-hati, lebih dipikir dan lebih kita atur strategi yang lebih baik lagi, dan kita insya Allah ngembangin untuk orang-orang yang komitmen. Dalam arti orang berkomitmen itu orang yang paten dan bisa dipercaya, dan kita membangun orang-orang yang benar-benar peduli, bukan orang mohon maaf. Jadi kita ingin membantu bukan karena dia tidak punya, tapi ada orang kelihatan yang ingin dibantu dan bisa membantu orang lain juga. Nah, kalau kita memberikan orang membantu cuma dibantu tapi tidak bisa produktif kan percuma Mas. Mending kita bantu orang meskipun dia kaya, meskipun dia mempunyai segalanya, tapi jiwanya dia adalah jiwa berbagi. Daripada orang nggak punya ya malah dia hatinya pelit hanya untuk dirinya sendiri. Nah itu percuma. Mending saya berkembangkan di sini, dan plasma kita kayaknya kalau untuk penggemukan sudah nggak ada problem ya, karena SOP-nya sudah matang ini ya. Dari pola pakan dan lain sebagainya. Mungkin cuma permasalahannya mungkin bahan pakan, biasanya di situ. Nah ini kita tata kembali di sistem breeding, hasil anakan breeding kita masukkan ke penggemukan, terus kita setelah punya cempe-cempe ini kita baru bermain ke kontrak-kontrak. Jadi kayak yayasan, terus teman-teman peternak yang membutuhkan, itu kita perkuat di kualitas. Jadi berarti kita pasaran dulu dengan barang produk kita sendiri,
yang kita namakan domba Sawalu ya, hasil domba lokal dengan Texel atau merino ya. Merino, itu kita di sini domba Sawalu itu kita luncurkan supaya kualitas kita bagus. Kalau misalkan kebutuhan kita banyak atau kurang, baru kita mencari yang lain. Tapi kita alhamdulillah untuk plasma kapasitas kita kurang lebih untuk yang lokal aja 1000 bisa. 1000 ekor ada ya? Ya, belum di luar. Belum di luar ya. Nah, kalau kita untuk manajemen ini intinya kita kerja alon-alon asal kakon. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih. Wah, keren sekali teman-teman apa yang sudah disampaikan oleh Mas Nurdiansyah dari ownernya Cahaya Sejahtera Farm Boja ya, terkait dengan tips dan juga trik, terutama hal-hal sifatnya kritis ya dalam dunia peternakan kambing dan juga domba. Oke Mas Nur, terima kasih banyak. Siap. Dan saya juga mau pamit juga kembali melanjutkan perjalanan masih dalam tour de Central Java, peternak-peternak yang ada di Jawa Tengah yang tentunya sudah value-nya sama. Nah, jadi memang value-nya sama, keyakinannya sama, dan juga harapan kedepannya itu memang sudah sama, sehingga kita memang sudah seperti sedulur ini Mas ya, sudah seperti saudara. Harapannya tetap bisa saling sinergi, komunikasi, kemudian kolaborasi yang tentunya bisa saling menguntungkan Mas ya, tanpa menyaingi, tanpa bersaing, dan kita tetap bisa jalan bareng, kemudian saling melengkapi, sehingga dunia kambing domba ini menjadi lebih indah, lebih lebih diminati lagi, lebih adem, ayem. Kemudian tentunya banyak juga teman-teman pemuda yang memang di daerahnya punya potensi pakan dan sebagainya, itu nggak keluar daerah atau merantau ya, istilahnya merantau dan sebagainya, tapi bisa manfaatkan limbah ataupun potensi-potensi yang ada untuk dimanfaatkan, dikembangkan dalam dunia kambing domba itu sendiri. Oke, terima kasih Mas Nur. Kemudian buat teman-teman, pertanyaan terakhir Mas ini, kalau misalnya ada yang pengen magang ataupun bersilaturahmi, ini boleh nggak ya? Boleh Mas. Boleh banget ya. Yang penting mengikuti protokol ya. Mengikuti protokol kesehatan karena lagi pandemi juga kan ya. Tapi janjian aja untuk akun media sosialnya Mas. Di Cahaya Sejahtera Farm. Cahaya Sejahtera Farm. Jadi teman-teman tinggal janjian aja dengan Mas Nur untuk DM ya, ataupun inbox seperti itu. Nanti tinggal janji aja nomor teleponnya seperti apa. Teman-teman boleh untuk magang ataupun untuk silaturahmi aja, berkunjung dan sebagainya, sharing-sharing dengan Mas Nur dan juga tim yang ada di Cahaya Sejahtera Farm. Oke, buat teman-teman juga yang pengen konsultasi ke tim kami yang ada di Kandang Uang, bisa langsung juga WA ke nomor kami di 081 13 50 60 12. Oke, sukses buat teman-teman semua.